Kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Jawa Tengah. Kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya doakan Bapak Ibu kawan-kawan sehat selalu. Dan tentu saja pada hari ulang tahun ke-50 SMA Pika Semarang memberikan banyak arti. Karena apa? Karena sebenarnya banyak hal bisa kita lakukan dengan kreatif, dengan inovatif untuk bisa melahirkan hal-hal baru. Kalaulah tadi sudah disampaikan sambutan yang sangat bagus, sangat hebat, di mana perubahan lingkungan eksternal dunia terjadi, dan bagaimana dicontohkan tadi Tiongkok melompat dengan sangat tinggi, bahkan kemudian Amerika gemeter begitu, dan itu artinya banyak hal yang mesti kita rancang, banyak hal yang mesti kita siapkan agar kita semua bisa menjadi juara pada bidangnya. Kalaulah hari ini kita bicara ekspor Jawa Tengah yang bagus apa ya? Bapak Ibu teman-teman semuanya, yang paling bagus itu solid wood loh ya, furniture loh ya, jangan salah loh. Ketika kemarin kondisi pandemi itu kita datang ke pabrik-pabrik kayu, wah, itu saya tanya pabriknya, ekspor masih jalan, masih bos, bahasanya begitu. Kemana? Amerika bos, gitu. Lah kok ini belum diberangkatkan, kapalnya nggak ada bos, katanya gitu. Termasuk kemudian kontainer yang sulit. Tapi Bapak Ibu, industri kayu kita itu masih number one, juara. Dan saya yakin betul bahwa di belakangnya ada alumni dari SMA Pika, di belakangnya ada guru-guru dari SMA Pika yang keren-keren ini, dan kemudian banyak menginspirasi. Saya itu kalau pergi ke luar negeri ya Bapak Ibu ya, selalu saja, sekali lagi, selalu saja kita punya keinginan, wah kapan ya kita seperti itu, bagaimana ya kita bisa menjadi seperti itu. Tapi pada saat saya pergi ke Australia, saya ketemu satu SMA di sana itu punya ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya adalah salah satu tentang kayu. Dan yang menarik adalah gurunya dari Semarang. Gurunya kalau tidak salah dulu dari SMK Pika. Dan kemudian mereka mereka tidak mau kembali lagi dan mengajar di sana. Dan kemudian kegiatan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan artinya ternyata kita sangat dipercaya juga ketika kita bisa melakukan yang terbaik. Teman-teman, 50 tahun dari SMK Pika ini mesti kita tunjukkan sesuatu yang berarti. Kalaulah kita mampu menganalisis ya, kebutuhan industri kayu dunia, maka beberapa hal yang mesti kita ciptakan adalah ya urusan hulu, mungkin bukan urusan teman-teman. Itu menjadi urusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup beserta Perhutani untuk Jawa. Ya. Tapi sisi yang lain, ketika kita bicara industri, nah teman-teman mulai berbicara. Pembicaraan soal industrinya sendiri tidak cukup, apakah kita sudah bicara kualitas, kita bicara kuantitas, kita bicara desain, ya, atau barangkali kita bisa mewarnai untuk leading pada industri kayu ini dengan cara apa? Dengan cara membuat sesuatu yang kita standarisasi. Apa sih yang mau kita standarisasi? Pernah ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Ganjar, kenapa kusen itu tidak standar? Ya, kusen jendela, kusen pintu. Kenapa tidak kita bikin standar? Kenapa kita tidak membuat negosiasi internasional untuk membuat standarisasi itu? Kalau itu bisa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah industri bisa dibuat massal dengan berbagai desainnya, dan tentu itu jauh harganya akan lebih murah. Jauh akan lebih murah. Nah, ide-ide kreatif ini dulu dimasukkan ke dalam usul-usulan, dan tentunya ini yang membuat kita harus berpikir jauh lebih keras lagi, sehingga kalau kemudian hari kita akan bisa jauh lebih baik. Dan yang berikutnya adalah desain-desain itu. Hari ini desain produk kayu, turunan kayu itu hebat sekali. Apapun bisa, termasuk kombinasi-kombinasinya. Dan proses-proses kreatif inilah saya kira yang bisa kita siapkan mulai dari sekarang, mulai dari hari ini.
Dan mulai dari SMK-SMK semacam di SMK PIKA ini. Karena apa? Vocational School hari ini tidak lagi menjadi kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 7. Vocational School hari ini bisa menjadi kelas utama. Dan penting untuk kita menjodohkan antara sekolahan dengan industri. Maka teaching industry menjadi penting. Saya berpikir barangkali Bapak Ibu, kayak SMK ini saya masih eager, saya masih tinggi. Anak-anak SMK ini kalau sudah ketemu dengan industri, itu akan juara. Maka saya berpikir kurikulumnya kalau perlu kita rubah. Kalau perlu kita rubah. Jadi kalau anak sekolah SMK sudah ke vokasi, sudah siap kerja, maka yang dilakukan pertama apa? Sudah kelas 1 itu sudah praktek. Kelas 1 sudah praktek. Jadi saya dalam otak saya itu 30% sudah praktek, 70% masih materi-materi dasar. Kelas 2 sudah 50%. Kelas 3 itu teori udah habis, 70% mungkin lebih itu sudah praktek. Maka 3 tahun harapan kita sudah ketemu dengan industri dan dia akan diambil. Dan kita bisa mendesain, sekali lagi, mendesain seluruh kebutuhan tenaga kerja yang ada di industri. Terbayangkan nggak? In case Jawa Tengah aja. Kita punya banyak sekali kawasan industri, ada Kendal. Kemarin Batang distimulus oleh Presiden agar kita bisa melakukan lompatan tinggi. Tapi kita menyiapkan nggak, mendesain nggak SDM-nya. Dan vocational school, SMK-SMK ini menurut saya menjadi tempatnya, menjadi sumber utama untuk mereka bisa bekerja dengan baik. Ya, di samping itu tentu anak-anak tidak hanya soal knowledge, soal skill, tapi jangan lupa soal membangun karakter. Anak-anak bangsa yang kemudian cinta negara, cinta bangsa, dan kemudian mereka berbudi luhur untuk kemudian ketika di masyarakat mereka adalah orang-orang yang paripurna. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan SMK PIKA tambah jos, tambah maju. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan yang sedang berkumpul, sedang reuni, termasuk para siswa yang sedang belajar. Dan di layar saya tadi ada anak-anak SMK yang tepuk tangan rame-rame di mana tadi ya? Yang di luar gedung. Oh, ada Pak Iwan yang serius di sini, ada Pak Herwantoro, ada Pak Ignacio Susanto, ada Pak Prana di sini. Makasih. Ada Pak Boyke. Wah, itu pakai gambarnya siapa itu? Pakai Arlinia Parahita. Ada Zidane pemain bola. Oh, bukan ya ini. Zidane NK ya. Ada Januar Lau. Wah, lagi sambil kerja ya, Pak? Wah, Pak Januar sambil kerja ini kayaknya. Ada Pak Daniel Widya. Waduh, wah rombongan. Ada Pak Joko. Rambutnya kayak saya nih Pak Joko nih. Pak Sony, Pak Dani. Wah, Pak Dani di mobil hati-hati Pak Dani. Ada Pak Rofik. Ada Mikael Vito. Ada Pak Jongki. Ada Pak Loyola Nugroho. Waduh, saya kira nama sekolahan tadi ya. Dan semua yang hadir di sekolahan hari ini, terima kasih, salam untuk Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu, tambah maju, tambah semangat, menjadi inovatif dan selalu kreatif. Matur nuwun, selamat ulang tahun.